Dan seperti kalau itu. saya lihat itu Pak, memang jujur aja, sekolah-sekolah swasta ini banyak memang yang unggul. Tetapi saat ini kan mungkin karena ini kan BMPS ya, Ya. wadah seluruh sekolah swasta. Kira-kira bagaimana eh, saran atau bagaimana konsep yang dibuat oleh BMPS ini sehingga sekolah yang mungkin dia sulit mendapatkan siswa agar mereka itu bisa didapat, apa kira-kira teguran ataupun langkah yang dibuat pengurus BMPS ini sehingga mereka jujur aja, misalkan mereka tidak ada siswa karena mungkin mutunya kurang, jujur aja, Hmm. mungkin ganti-ganti guru bisa juga, mungkin mereka apa namanya macam-macam lah ya gitu ya, Hmm. sehingga mungkin kalau begitu saya nggak maulah sekolah sini anak saya misalkan gitu. Ya. Apa kira-kira himbauan dari BMPS ini agar mereka itu tetap bisa menjaga? Kalau yang Bapak bilang tadi saya mengakui ada beberapa sekolah yang memang unggul, bahkan mereka sampai menolak saking banyaknya yang mendaftar, menolak tidak bisa lagi menampung misalkan itu. Nah, tapi bagi yang tidak ada siswanya misalkan seperti apa Pak? Jadi saran untuk kawan-kawan sekolah swasta lainnya yang saat ini mungkin penerimaan siswa barunya masih sedikit ya. Jadi Hmm. mereka harus yang pertama adalah memang kualitas, Pak. Karena kualitas itu nomor satu. Orang tua tuh akan mencari tempat pendidikan sekolah yang berkualitas. Yang pertama Hmm. tingkatkan kualitas sekolah masing-masing. Kemudian Hmm. kedua adalah tingkatkan promosinya juga, Pak. Walaupun kita bagus sekolahnya, tapi kalau nggak ada yang tahu juga nggak ada yang datang, Pak. Iya, Nah, iya. betul nggak ya? Iya, iya. Kalau kita Ah. bagus tapi nggak ada yang tahu ya nggak ada yang datang juga kan seperti itu. Kemudian Iya. yang ketiga ada terobosan baru yang lain daripada yang lain. Hmm. Karena banyak orang itu ketika hal itu sama dengan yang lainnya itu alah sama-sama saja. Tapi ketika terobosan, wow, ya berbeda, tapi bagus. Nah, itu yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang tua siswa untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta. Tapi intinya Hmm. satu, tetap harus berjuang, berusaha keras untuk meningkatkan kualitas dan bersama-sama kita sama sekolah swasta saling membantu lah seperti itu. Dan kemudian ini untuk yang sekolah swasta ya. Iya. Kemudian Hmm. ini saran untuk yang pemerintah juga mungkin ya. Iya. Jadi perlu adanya perhatian juga terkait penerimaan siswa baru ini juga janganlah semua diterima. Nah, itu ada batasannya. Batasannya Hmm. tuh maksimal berapa sih? Kalau Iya. memang kuota kelasnya itu hanya misalnya 35, ya 35 sajalah. Jangan dipaksa sampai 50. Nah, kasihkanlah yang Hmm. swasta. Karena kan antara negeri dan swasta kan sama-sama. Tujuannya Hmm. untuk mencerdaskan anak bangsa, Pak. Iya, betul. Nah, betul kan, Pak? Ya, Betul. kalau Ah. misalnya tidak memperhatikan itu, ya asal terima-terima saja. Jadi tujuannya takutnya melenceng, Pak. Nah, ini Seperti mungkin itu. menjadi berat perjuangan pihak BMPS ini. Mungkin Pak Acuy bisa pertanyaan ke Pak Acuy ini. Karena saat ini jujur aja, sebenarnya sekolah swasta ini mungkin bisa Pak Acuy gambarkan berapa sih sebenarnya kapasitas kita sekolah swasta ya. Kalau saat ini jumlah ah, anak-anak yang mau masuk ke SD, ke SMP maupun ke SMA dengan kapasitas jumlah kita berapa? Apakah itu bisa terakomodir apa tidak? Ketika ini dihitung juga dengan yang negeri, sekian apanya itu selisihnya itu bisa masuk swasta. Itu satu. Yang kedua, saat ini Pak, kita lihat setiap orang sekarang ini karena musim politik mengadu ke pimpinan lah, ke pimpinan daerah lah, ke anggota dewan lah, anak saya mau masuk di negeri pokoknya harus masuk gitu. Kira-kira siasat yang dibuat apa ini sekolah swasta ini BMPS ini bagaimana agar ibaratnya ini jangan semua ini jujur aja dipaksakan. Kadang sampai ada 61 kelas tetap dipaksakan. Itu satu sisi mungkin karena bilang nanti kami tak memilih Bapak, suara kami sekian loh, kan kami tak memilih kalau anggota anak kami tak dimasukkan misalkan gitu. Gimana ini antisipasinya Pak? Tapi ya saya kira kalau swasta ya, swasta mau berapa banyak pun datang, saya kira masih mampu menampung ya. Bahkan saya bilang kalau negeri tutup, swasta sanggup menampung semua. Oh gitu ya. Ya, swasta nggak ada batasnya. Swasta nggak ada batasnya. Swasta kita ada planning. Tahun depan kita butuh menerima berapa siswa. Tentu kita harus siapkan kelasnya dulu. Tidak sama negeri.
Pemerintah tidak pernah persiapkan. Sebenarnya pemerintah tahu kok ini zonasi berapa warga, berapa penduduk yang harus masuk ke SD, mereka tahu. Tapi kenapa mesti terjadi sampai 50 murid? Iya. Tolonglah mikirkan. Jadi kebodohan negeri ini, betul nggak ya? Jadi Iya. jangan seolah-olah pilihlah saya akan sekolahkan kalian. Nggak bisa, itu nggak bisa, kasihan ya. Jadi politik Iya. boleh politik, Mm-mm. tapi politik jangan bawa ke anak sekolah. Ya. Anak sekolah dipolitikkan mau jadi apa nanti? Itu Pak, kira-kira himbauan dari BMPS ini Pak, karena jujur aja mereka itu ada nih, jujur aja para anggota dewan ini di mana-mana ada tinggalnya. Ya. Mereka ini rata-rata mengadu ke situ nanti, oh ya akan masuk nanti anakmu berapa, karena dia hitung-hitung nanti ada sekian suara ini kan gitu, selalu ke situ lah ini. Himbauan dari BMPS ini seperti apa gitu Pak? Kalau saya sih, Ah. saran saya anggota dewan tidak perlu lah sampai ke sana lah. Tak perlu sampai pengaduan. Banyak saya dengar begitu. Bahkan sekolah kita swasta juga begitu. Anaknya tidak, orang tua tidak mau bayar SPP, utang SPP sampai 6 bulan, 7 bulan nggak bayar. Ngadu ke dewan, datang dewan. Kenapa tidak digratiskan? Kan gitu loh. Itu kan Bagaimana swasta maka itu. Jadi saya kira kadang-kadang tolonglah anggota dewan jangan sampai memperjuangkan yang seperti boleh main politik, itu jangan sampai ke anak sekolah, jangan dipermainkan politik ya. Tapi gini Pak Acuy, ini menarik sebenarnya. Ada orang bilang kan sekarang ini menjadi satu kekhawatiran masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan kurang lah ya, tidak masuk ke swasta mereka karena satu, biaya untuk sekolah itu tinggi. Itu satu, menjadi kekhawatiran mereka. Jadi mereka berpikir begini Pak, udahlah ya di negeri pun yang penting sekolah daripada tidak sekolah. Kalau di swasta kami tak sanggup, mau makan pun kembang kempis misalkan gitu. Apakah ada range misalkan untuk di sekolah swasta ini, misalkan dia walaupun sedikit tapi ada juga yang digratiskan misalkan, ada juga bayar 50% atau bayar gimana gitu. Apakah ada seperti itu Pak, sehingga bisa meringankan juga mereka yang memang pengen ke sekolah swasta karena mereka lihat kualitas swasta tapi pitinnya ndak adu misalkan gitu. Kalau untuk swasta susah ya. Saya kira swasta pasti ada secara diam-diam ya, secara diam-diam kayak kita lah ya, ada yang mampu sebulan 2 bulan tidak bayar, mau diapain, pasti secara itu internal lah, secara diam-diam Ada kebijakan dan tidak diumumkan. Satu juga kasihan orang tua diumumkan tidak bayar kan tidak mungkin. Dan juga kalau ada kebijakan diskon nggak bisa. Semua orang pasti mengaku dia miskin, ya kan? Tapi kan ada pembuktiannya Pak. Pembuktian pasti ada. Ya, misalkan semua orang mengaku miskin, kalau dia misalkan tidak bisa dibuktikan dengan surat yang apa itu, tentu Ya. tak ini kan gitu. Banyak begitu. Jadi bisa saja dia di RT minta surat miskin, padahal dia nggak miskin, kan bisa aja. Enggak, kalau syaratnya itu kan selain RT juga pengakuan dari lurah Pak, bukan hanya RT aja. Betul. Karena dulu pernah begitu, hanya RT dibuat, misalkan lah rayon itu kan, tanda tangan RT, tidak bisa. Ada ketentuannya itu minimal 1 tahun di situ dan itu harus disetujui, ada pengetahuan dari lurah misalkan gitu. Jadi RT sendiri hanya surat dari RT memang udah sulit di ini, karena di dalam aturan itu dibuat ada juga mengetahui dari lurah misalkan gitu. Jadi memang itu tadi Pak yang saya bilang, memang orang bisa saja mengaku miskin, tetapi pengakuan tersebut harus dibuktikan dengan surat kan begitu. Suratnya itu bukan hanya RT yang mengeluarkan kan begitu. Itu. Jadi itu mungkin Pak Acuy kira-kira. Tapi di swasta memang ada kebijakan, pasti ada. Tapi tidak diumumkan lah, rata-rata ada. Jadi kita lihat kalau memang yang tidak mampu, tentu ada alasan-alasan tertentu, mungkin bayarnya agak lambat atau bayarnya secara cicil, itu pasti ada ya. Cuman kalau di nama swasta kan biayanya besar sekali. Iya. Ya kan, ya memang pemerintah juga ada bantu seperti dana bos itu ada bantu. Ya. Tapi kan tidak cukup hanya itu.
dana bos kan hanya untuk bantu ya kebutuhan, ya kan? Ya, tentunya swasta sendiri pasti ada, untuk yang tidak mampu pasti ada. Ya, tapi kan tidak mungkin diberitahu bahwa berapa persen untuk orang tidak mampu, tidak. Cuman sebagian yang tidak mampu ya mau diapain? Tetap pasti ada toleransi lah, pasti ada.